Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang peserta modul Nusantara di Bumi Raja-Raja Kampus Orang Basudara. Perkenalkan, nama saya Marta Turukai, dosen DPL modul Nusantara, dan mentor saya Jubilin Simanjuntak. di hari ini materi kebinekaan kita yang pertama mengenal peradaban masyarakat Maluku melalui Museum Siwa Lima. Untuk lebih jelasnya kita simak video ini. Enjoy! Museum Siwa Lima merupakan satu-satunya museum di Maluku yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terletak di kawasan Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Jarak tempuh dari pusat Kota Ambon menuju museum adalah 5,2 km. Untuk masuk ke dalam museum, kita akan melewati gapura dengan tulisan Usumae di Lumatau Moiluko, yang berarti selamat datang di rumah tua orang Maluku. Museum Siwa Lima Ambon terdiri dari 3 gedung pameran, yaitu Gedung Pameran Busana Pengantin Tradisional, Gedung Pameran Sejarah dan Kebudayaan, serta Gedung Pameran Kelautan. Yang pertama kita datangi adalah Gedung Pameran Busana Pengantin Tradisional. Saat memasuki pintu, langsung terlihat nih manekin dengan busana pengantin Maluku yang sudah dipengaruhi oleh budaya luar. Hal ini dikarenakan kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1512 dan dilanjutkan dengan kedatangan Belanda di tahun 1602, sehingga gaya berpakaian pada saat itu dipengaruhi oleh budaya Eropa. Untuk pengantin pria menggunakan jas dengan dalaman yang bernama baniang, juga menggunakan ikat pinggang yang sangat kental dengan budaya Eropa serta sepatu pantopel. Selain budaya Eropa, budaya Cina juga mempengaruhi busana pengantin wanita. Untuk pengantin wanita menggunakan kebaya putih dengan tambahan aksesoris dari bagian bahu sampai ke dada yang disebut mucita. Dan di bagian kepala ada aksesoris yang disebut bunga goyang serta menggunakan sepatu yang disebut canela. Pakaian ini sering digunakan oleh masyarakat Maluku Tengah, khususnya Pulau-Pulau Lease. Selain digunakan sebagai busana pengantin, juga digunakan untuk busana tarian, bahkan dipakai saat acara-acara seremonial, dan hal ini berlangsung sampai dengan saat ini. Sebelum dipengaruhi oleh budaya Eropa, masyarakat menggunakan baju cele sebagai busana pengantin dan tidak memakai alas kaki. Dewasa ini, konsep busana seperti ini digunakan saat prosesi adat masuk minta atau lamaran. Lalu, bagaimana sih busana pengantin di luar kawasan Maluku Tengah? Untuk masyarakat di kawasan Maluku Tenggara, busana pengantin yang digunakan berbahan dasar tenun. Ada juga yang menggunakan busana pengantin yang kental dengan budaya Melayu, contohnya seperti busana pengantin dari daerah Elat. Hal ini dipengaruhi oleh pedagang dan juga agama yang masuk di daerah tersebut. Nah, kalau kita bicara soal pernikahan, pasti ada mahar dong yang disiapkan. Di Maluku, mahar disebut juga harta kawin. Tiap daerah di Maluku memiliki prosesi penyerahan harta kawin yang berbeda-beda. Harta yang diajukan oleh pihak perempuan pun berbeda-beda. Ada yang meminta tanah dengan luasan tertentu yang dipenuhi dengan cengkeh, bahkan kain dan tombak berhasta-hasta. Berikut ini benda-benda lain yang dijadikan harta kawin orang Maluku, yaitu piring, kain, sopi, gong, ada juga tempayang yang dipenuhi sopi, dan yang tidak boleh dilupakan yaitu siri dan pinang. Zaman dahulu ada juga nih yang meminta harta kawin berupa gading gajah, bahkan kepala manusia juga ada loh, ngeri juga ya. Selanjutnya, untuk mempelajari lebih lanjut peradaban orang Maluku, kita menuju gedung sejarah. Dalam perjalanan menuju gedung sejarah, kita dapat melihat 4 buah meriam asli peninggalan zaman penjajahan Jepang yang dipajangkan. Nah, di gedung pameran sejarah dan kebudayaan ini, kita dapat mempelajari bagaimana peradaban orang Maluku. Yang pertama nih, ada tempat sirih yang biasanya digunakan masyarakat Maluku
pada saat upacara adat dan juga digunakan saat upacara peralihan Museum Siwalima dari lokasi sebelumnya di Karangpanjang ke lokasi permanen saat ini di kawasan Taman Makmur pada tahun 1977. Selanjutnya ada 2 rumah adat, yaitu Rumah Baileo dari Maluku Tengah yang difungsikan untuk melakukan musyawarah, selain itu juga sebagai tempat pemujaan arwah leluhur, penyimpanan benda pusaka, upacara perkawinan, serta kegiatan adat lainnya. Ada juga Rahanteli atau Rumah Tanimbar Evaf dari Maluku Tenggara, khususnya daerah Kei Kecil. Rumah ini difungsikan untuk rumah hunian, upacara adat, dan juga tempat penyimpanan benda pusaka seperti patung, perhiasan, dan lain-lain. Berikutnya, ada 4 tengkorak keramat. 3 dari tengkorak ini diletakkan di lantai 1 gedung sejarah, satu lainnya berada di lantai atas dari gedung ini. Tengkorak manusia yang disembah dan dikeramatkan ini ditemukan di Mepa, daerah Bulu Selatan, dan memiliki keunikan yaitu memiliki garis retakan vertikal memanjang dari tulang hidung sampai ke belakang kepala. Dan juga menurut penelitian nih, hal ini disebabkan karena orang Maluku pada zaman itu suka menitik beratkan beban bawaan di kepala mereka. Lalu, seperti apa cara orang Maluku pada zaman dahulu mempertahankan hidupnya? Mereka menggunakan alat dan senjata seperti panah, tombak, parang, dan juga salawaku. Alat ini bukan hanya digunakan untuk mencari makan saja, tetapi juga untuk melindungi diri dari musuh. Untuk saat ini, alat-alat seperti ini sering digunakan sebagai aksesoris dalam tarian maupun acara adat. Di gedung ini juga terdapat berbagai jenis alat musik tradisional yang sampai saat ini masih dipergunakan. Antara lain ada toto buang, suling bambu, tifa, ukulele, tahuri, ada juga gong serta rebana. Dahulu manusia Maluku berkomunikasi secara tidak langsung dengan isyarat bunyi-bunyian. Setiap bunyi tiupan atau pukulan mengandung arti panggilan seperti untuk orang meninggal, mengumpulkan masyarakat, kebakaran, perang, ke tempat ibadah, juga dipakai sebagai alat pengiring tari-tarian dan kesenian. Tifa merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung, yang kemudian bagian dalamnya diberi ruang kosong, lalu bagian atasnya ditutupi dengan kulit hewan seperti kulit biawak atau juga bisa menggunakan kulit rusa. Nah, ada juga nih tahuri. Tahuri sendiri merupakan alat musik tiup. Tahuri berarti bunyi dari permukaan. Tahuri dibuat dari kulit kerang triton yang dilubangi bagian atasnya sebesar jari telunjuk. Lubang inilah yang menjadi tempat untuk meniup si tahuri. Ada yang unik nih, tiap tahuri hanya dibuat dengan satu nada saja. Tahuri juga digunakan sebagai pemanggil arwah leluhur, dan hal yang masih berlangsung sampai sekarang bagi pelaut biasanya digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, ada alat penunjang atau aksesoris yang orang Maluku pakai, yaitu gelang kaki tangan, ada juga tusuk konde, sisir, bahkan juga kalung. Alat-alat ini digunakan sebagai alat tukar atau harta kawin perempuan Maluku pada zaman dulu. Selain itu, ada juga gading gajah yang menjadi harta kawin pada zaman itu. Nah, bagaimana dengan pakaian yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Maluku pada zaman dulu? Pada zaman dulu, masyarakat Maluku menggunakan cidaku dan lawani. Cidaku digunakan untuk laki-laki dan lawani digunakan untuk perempuan. Keduanya berasal dari serat kulit pohon cidaku yang dibuat dengan cara direndam dan ditumbuk dengan batu lia sehingga membentuk tekstur kain. Cidaku dan lawani biasanya dipakai oleh masyarakat di sekitar Pulau Serang. Masyarakat Maluku pada zaman dulu sangat percaya dengan benda-benda magis. Hal ini dikarenakan dahulu mereka hidup bebas di alam dan selalu merasa diawasi. Sehingga untuk mencari kebenaran tentang hal itu, mereka membuat patung-patung untuk disembah. Salah satunya adalah patung Uplera.
Patung yang berasal dari daerah Maluku Barat Daya ini terbuat dari kayu kanawa. Uplera sendiri terdiri dari dua kata, yaitu upu yang berarti Tuhan, dewa atau leluhur, dan lera yang artinya matahari. Patung Uplera atau dewa matahari berbahan dasar kayu kanawa dan dibuat di Poliu, Pulau Moat. Patung ini disembah oleh seluruh warga kampung pada ratusan tahun lalu. Patung Uplera ditempatkan di atas susunan batu yang mereka sebut Natara yang berada di tengah-tengah kampung dan percaya sebagai mediator antara manusia hidup, arwah leluhur, dan Matromna atau Sang Pencipta. Ada juga kepercayaan masyarakat Maluku di kawasan Maluku Barat Daya yang mereka sebut dengan Poreka. Poreka adalah upacara pernikahan antara Uplera, sang dewa matahari, dan Upina, sang dewa bumi. Dalam perayaan ini, masyarakat sering meminta hujan dan juga kemakmuran. Selain Uplera, ada juga patung-patung lain yang dibuat seperti patung raja yang melambangkan status sosial tertinggi dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain patung, ada juga benda-benda magis lain seperti tempat tembakau, batu keramat, ular keramat, mangkok dan piring keramat, serta tali kain. Namun pada tahun 1960, oleh Gereja Protestan Maluku dinyatakan sebagai tahun pertobatan atau tahun untuk memerangi kegiatan-kegiatan anggota gereja yang berhubungan dengan praktik magis. Sebagai hasilnya, berbagai benda yang berhubungan dengan praktik magis dihancurkan dan dalangnya bertobat. Untuk benda-benda seperti ini kemudian diserahkan ke gereja sebagai tanda pertobatan. Nah, sekarang kita sudah ada di gedung terakhir nih teman-teman, gedung kelautan. Di sini terdapat kerangka paus biru yang merupakan mamalia terbesar di dunia dan ditemukan pada tahun 1987 di Pulau Buru. Kerangka paus biru ini memiliki panjang 23,5 meter. Dari tempat dan tahun yang sama juga, ada seekor buaya yang ditembak mati oleh aparat setempat. Buaya ini ditembak karena sudah memangsa 15 korban. 10 korbannya meninggal dunia dan 5 lainnya cacat seumur hidup. Oleh warga setempat, buaya ini sering disebut buaya tete. Ada juga alat-alat yang digunakan masyarakat Maluku untuk memancing ikan atau menangkap hasil laut. Di antaranya ada bubu udang, bubu belut, kalawai, lavlai, ada siru-siru, ada daun layang-layang, dan juga panah-panah ikan. Selanjutnya ada perahu kalulis yang berasal dari daerah Kei Kecil. Perahu ini terbuat dari susunan papan dan menggunakan satu layar haluan berbentuk segi empat. Perahu kalulis ini memiliki peranan yang sangat penting sejak abad ke-17 karena digunakan sebagai alat transportasi manusia dan juga pengangkut barang. Sebelumnya, perahu kalulis dibuat menggunakan rotan atau tali rotan yang oleh masyarakat setempat disebut mimir fafatu. Namun, pada akhir tahun 1940-an, rotan sudah diganti menggunakan gading kayu, dikarenakan rotan seringkali cepat membusuk. Terakhir nih teman-teman, ada lesa atau yang disebut meja makan. Lesa digunakan sebagai meja makan bersama untuk mensyukuri berkat yang didapatkan. Ada satu keunikan dari orang Maluku, yaitu mengharuskan semua anggota keluarga untuk makan secara bersama-sama. Karena di momen inilah para orang tua akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ada juga satu ungkapan dalam kehidupan masyarakat Maluku sejak dulu. Bunyinya, kalau sudah ada meja putih, jangan lupa lesa. Kalau sudah meraih kesuksesan, jangan lupakan nasihat dan perjuangan di masa lalu. Sekian video yang ditampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amato.